Assalamualaikum Sobat Football United. Kekalahan menyesakkan Manchester United dari FC Copenhagen di lanjutan Champions League Grup A, di mana Manchester United sebenarnya datang ke Copenhagen ini dengan misi harus menang, dan situasinya sangat mulus, sangat lancar. Di awal pertandingan Manchester United mendominasi, menguasai pertandingan, tampil rapi, lini belakang solid, lini depan tajam, berhasil unggul 2 gol dulu. Tapi kartu merah dari Marcus Rashford merubah segalanya. Manchester United sempat unggul 3-2 sebelum disamakan 3-3 dan akhirnya kalah 4-3. Tapi menurut gua momen kuncinya di perubahan dinamika pertandingan itu ada pada kartu merah Marcus Rashford. Dan 2 gol sebenarnya yang ternyata kontroversi di babak pertama. Gol pertama dari FC Copenhagen, dari beberapa situasi yang gue dapatkan di sosial media, ternyata ada satu pemain dari FC Copenhagen ini berada dalam posisi offside di depan Andre Onana. Lalu gol kedua dari FC Copenhagen yang menyamakan situasi, handsball dari Harry Maguire yang juga menurut gue bisa diperdebatkan, memicu kontroversi. Nah, Erik ten Hag memberikan keterangan pers seperti biasa, gue ambil dari manunited.com. Erik ten Hag ini memberikan komentar ya, situasi kontroversi terutama di babak pertama dari keputusan wasit, di mana Manchester United akhirnya kalah 4-3 menghadapi FC Copenhagen. Sebentar, tenggorokan kering nih, gue bikin habis live commentary. Bismillah. Manchester United unggul 2-0 di awal babak pertama melalui mantan pemain FC Copenhagen Rasmus Højlund. Tapi malam ini berbalik ketika wasit Donatas Rumsas memutuskan untuk memberikan kartu merah kepada Marcus Rashford setelah berkonsultasi dengan VAR. Langsung aja, sebentar, Erik ten Hag. Bentar nih, agak hilang bahannya, juga harus cari lagi ya. Erik ten Hag menyebutkan di sini situasinya kalau di awal 25 menit sebelum kartu merah kita bermain sangat bagus. Saya pikir ini merupakan menit-menit terbaik dari tim kita musim ini. Sepakat gue. Akan gue artikan dulu ya. Jadi saya sangat senang, sangat puas dengan penampilan tersebut. Kita bahkan mencetak 2 gol yang bagus. Lalu kartu merah merubah segalanya. Tapi juga Anda sangat kecewa di babak pertama ya, ketika Anda kebobolan 2 gol. Karena saya pikir kita masih berada dalam kontrol dan kita masih mengontrol. Tapi 2 gol sebenarnya tidak seharusnya terjadi. Yang pertama itu offside, yang kedua itu sangat lembut, sangat lembek. Penalti atau keputusan yang sangat memalukan. Tentu saja kita juga mengambil beberapa hal yang positif. Kita mengontrol pertandingan. Dan juga dengan 10 pemain kita terus memegang possession. Itu merupakan hal yang positif dan kita akan mengambil hal tersebut. Khususnya sampai dengan kartu merah, di menit-menit tersebut di pertandingan kita sangat mendikte permainan, passing bola yang sangat cair ya, dan juga bagaimana kita berganti atau melakukan transisi di pertandingan dan juga mencetak 2 gol yang sangat bagus. Itu yang akan kita ambil bersama dengan hasil kita hari ini. Tapi tentu saja kita masih sangat kecewa dan semua fans juga sangat kecewa. Ya, itu tadi gue ambil dari manunited.com, keterangan dari Erik ten Hag
semua kecewa, ini mengecewakan ya hasil ini. Tapi ya memang ada kontroversi, dan seperti gue sebutkan memang bagaimana ya, ada beberapa pertandingan musim ini di mana Manchester United tampil tidak bagus, tampil tidak konsisten, dan akhirnya kalah. Di pertandingan tadi Manchester United sebenarnya tampil luar biasa. Bahkan di video review gue bilang, atau bahkan di live commentary juga gue mengatakan, mungkin Manchester United tampil perfect, tampil sempurna. Karena mereka menguasai permainan, mereka mendikte permainan, mereka mengalirkan bola dengan sangat lancar, dengan sangat akurat, dengan sangat rapi, bertahan dengan sangat solid. Dan bukan itu saja, usaha mereka berhasil mencetak 2 gol, dan di menit awal pula. Ini seperti kayak meruntuhkan bagaimana rasa percaya diri dari FC Copenhagen. Gol pertama dan juga gol kedua. Lalu bagaimana Manchester United memiliki banyak momentum dan juga peluang. FC Copenhagen, kalau Sobat Football United perhatikan ya, di menit-menit itu, di periode tersebut mereka banyak membuat kesalahan. Nampak mereka tidak percaya diri, mereka kehilangan kontrol dan juga permainan. Manchester United sangat menguasai dan memiliki momentum yang sangat nyaman sekali di pertandingan, sampai dengan kartu merah Marcus Rashford, di mana ini menimbulkan perdebatan, perbedaan. Karena banyak juga pundit maupun juga banyaklah yang mengatakan seharusnya itu tidak kartu merah, itu terlalu berlebihan karena tidak ada unsur kesengajaan sama sekali. Marcus Rashford tidak melihat pemain yang tidak sengaja kakinya terinjak itu, dan dia tidak ada maksud sama sekali. Yang dia ingin adalah melindungi bola, dia ingin merebut bola, itu saja. Dan gerakan yang dilakukan oleh Marcus Rashford itu bukan gerakan yang bagi Sobat Football United yang biasa bermain sepak bola ataupun futsal katakanlah, gerakan yang dilakukan oleh Marcus Rashford itu gerakan yang sangat biasa sekali untuk menghalangi laju lawan, untuk menguasai bola. Sangat biasa sekali gerakan tersebut. Itu bukan gerakan yang yang agresif, yang ofensif, tidak gitu loh. Dan ya situasinya berbanding sangat jauh ya setelah bermain dengan 10 pemain. Artinya FC Copenhagen yang tadinya hilang kontrolnya, perlahan mereka memegang kembali kontrol yang hilang tersebut. Walaupun Manchester United seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag tetap tampil positif, mereka tidak tampil bertahan, mereka tetap berusaha untuk mengambil possession. Dan di babak kedua pergantiannya tepat menurut gua, mengganti seorang Christian Eriksen dengan Sofyan Amrabat supaya kontrol di lini tengah tetap terjaga. Tadinya gua pikir akan menarik Rasmus Højlund atau Alejandro Garnacho untuk lebih mengamankan situasi, dengan konsekuensi tentunya tampil lebih bertahan. Tapi ternyata tidak, dan hal itu berhasil karena walaupun tampil 10 pemain, Manchester United berhasil mencetak gol ketiga yang menurut gua sampai dengan titik tersebut itu luar biasa gitu loh. Dan ya walaupun akhirnya Manchester United kebobolan 2 gol di akhir pertandingan, bagaimana ya, gua pastinya kebobolan gol tuh ada kekurangan ya, ada kekurangan, ada kesalahan tentu saja. Gue juga paham tersebut, tapi yang ingin gue titik beratkan adalah bagaimana sebenarnya Manchester United memulai pertandingan ini dengan sangat baik sekali gitu loh, dengan sangat baik sekali. Bahkan ketika mereka sudah mereka sudah tertinggal 10 pemain dengan situasi yang sebenarnya banyak banyak yang tidak menduga. Manchester United di babak kedua dengan situasi 10 pemain mereka tetap ingin tampil keluar, ingin mencari kemenangan, ya kan? Dengan situasi 10 pemain yang menurut gua situasinya tentu saja sulit gitu loh. Tapi ternyata enggak, mereka tidak ingin melepas. Nah, dari situ ada kredit menurut gua. Dan ya mau dikata apa lagi, di babak kedua menurut gue kontroversi, yes, situasi fisik juga sudah kurang ya.
menurun karena Manchester United di babak kedua dengan situasi 11 lawan 10 mereka tidak tampil negatif, mereka terus berusaha untuk menjelajah, bergerak. Scott McTominay, Sofyan Amrabat, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho yang sangat rajin naik turun, Aaron Wan-Bissaka, Diogo Dalot pun juga demikian. Ya, ada beberapa mungkin kalau gue baca di sosial media yang mempertanyakan kenapa tidak Sergio Reguilon, kenapa tidak Mason Mount. Ya Erik ten Hag punya pertimbangan. Cuman begini, kalau ada yang mengatakan, atau Sobat Football United ya menurut gue bebas sih pendapat mau seperti apa. Tapi begini, ada yang mengatakan kalau kenapa siapa namanya Diogo Dalot tidak diganti. Ya itu karena Manchester United kebobolan ya. Kalau Manchester United kebobolan mungkin tidak akan dipermasalahkan. Karena begini, gue menilai bagaimana komposisi yang ditampilkan oleh Erik ten Hag itu berhasil loh. Ketika 11 pemain, ketika 10 pemain. Bahwasannya memang ada hal yang dipertanyakan kenapa kok setelah 3-2 tidak tampil lebih bertahan dan lain-lain. Erik ten Hag yang lebih tahu situasi kondisi, termasuk juga situasi tim. Ini kan sama seperti pertanyaan kenapa Rafael Varane tidak diturunkan, kenapa lebih memilih Johnny Evans. Terjawab, Rafael Varane merupakan salah satu titik lemah tadi. Kenapa kok tidak menurunkan Sergio Reguilon, kenapa Diogo Dalot? Apakah akan merubah situasi? Who knows, siapa yang tahu, ya kan? Tapi gue melihat ya secara keseluruhan, sekali lagi secara keseluruhan, dari 11 pemain maupun 10 pemain, gue sampai berpikir, apa layak kalah Manchester United? Dengan penampilan seperti itu dan dengan kontroversi-kontroversi tadi, apakah layak Manchester United kalah gitu loh? Karena mereka 11 pemain, walaupun 10 pemain mereka juga tetap tampil bagus menurut gue. Oke, sekali lagi kebobolan di menit-menit terakhir 2 gol. Yes, gue tahu. Tapi jangan lupa bagaimana FC Copenhagen kesulitan untuk menembus lini pertahanan Manchester United. Mereka sampai harus tampil all out, mengeluarkan semua yang ada. Dan sekali lagi, tim kepelatihan Manchester United, Erik ten Hag dan juga Michel van der Gaal, Steve McLaren, Erik Ramsey, mereka juga punya analisa, mereka juga punya pertimbangan kenapa tidak melakukan ini dan itu. Mungkin yang dilihat bukan hanya partai ini, tapi juga partai-partai selanjutnya. Mungkin mereka juga punya informasi data mengenai kondisi pemain-pemain yang tadi dibawa gitu loh. Ya gue tidak ingin terlalu menitik beratkan ke kritik mengenai ya individu pemain dan lain-lain, tapi faktanya memang poinnya ya, sumber dari titiknya tuh ada di kartu merah Marcus Rashford. Sesimpel itu sih menurut gue, yang itu sangat debatable dan penuh kontroversi. Tadi di wawancara yang lain Erik ten Hag ditanyakan bagaimana peluang lolos. Erik ten Hag tetap melihat secara positif ya, Manchester United tetap bisa lolos dengan syarat yang menyapu bersih 2 pertandingan terakhir. Yaitu kenyataannya sih menurut gue. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.